Menuju Pantai Pasir Kuning Tempilang. Pantai ini berada di Kecamatan Kota Tempilang. Jarak tempuh kurang lebih 116 km dari Kota Muntok dan terletak sekitar 1,5 km dari pusat Kota Tempilang. Dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Selain keindahannya, pantai sangatlah unik karena pasirnya yang berwarna kuning keemasan beserta dengan ombaknya yang tenang. Pantai Pasir Kuning menyimpan daya tarik wisata dan tradisi berupa pesta adat perang ketupat yang diadakan 1 tahun sekali untuk menyambut bulan Ramadan. Di pantai ini juga telah dibangun beberapa gazebo untuk bersantai bersama keluarga sambil menikmati keindahan Pantai Pasir Kuning, dan juga telah dibangun panggung terbuka untuk acara-acara yang diadakan di pantai tersebut. Pulau Bangka selama ini terkenal dengan pantai-pantai indah berpasir putih. Tetapi di Bangka Barat ada pantai yang punya pasir berwarna kuning. Pantai Kuning merupakan satu-satunya pantai yang pasirnya warna kuning sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pantai Pasir Kuning terletak di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pantai ini berbentuk melengkung dengan 2 tanjung di kedua ujungnya, dengan panjang pantai ini hanya sekitar 1 km. Dengan pemandangan bebatuan yang indah terletak di sudut pantai, Anda dapat menikmati panorama alam yang indah mempesona. Ada sebuah batu besar yang sepintas mirip katak raksasa menambah cantiknya Pantai Pasir Kuning. Batu itu disebut batu mengkatak karena seperti katak. Konon katanya itu penjelmaan pangeran dan pasir kuning ini putrinya. Selain batu mengkatak, di kawasan dekat Pantai Pasir Kuning terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Semumbung. Pulau itu jika air sedang surut bisa didatangi dari darat dengan berjalan kaki. Ada misteri tersendiri yang menyelimuti pulau kecil tersebut. Masyarakat setempat percaya di pulau tak berpenghuni itu terdapat sebuah goa yang terhubung ke daratan Tempilang. Adanya sebuah dermaga dari kayu menambah keindahan pantai ini. Tak heran jika setiap akhir pekan Pantai Pasir Kuning menjadi tempat yang ramai dikunjungi, terutama oleh kalangan muda-mudi. Pemandangan di pantai ini juga cukup menawan. Pesona matahari terbit, sunrise, dan matahari terbenam, sunset, bisa Anda nikmati di objek wisata Pantai Bangka ini karena pantai ini memiliki 2 sisi. Satu menghadap ke barat, satu lainnya lagi menghadap ke timur. Apabila Anda sedang berada di sana menjelang bulan Ramadan, Anda pasti akan menyaksikan sesuatu yang unik lainnya dari Pantai Pasir Kuning ini, yaitu suatu pesta rakyat setempat yang dinamai Perang Ketupat. Perang Ketupat merupakan salah satu ritual upacara masyarakat Pantai Pasir Kuning. Upacara ini dimaksudkan untuk memberi makan makhluk halus yang dipercaya bertempat tinggal di daratan. Di pantai ini juga telah dibangun beberapa gazebo untuk bersantai bersama keluarga sambil menikmati keindahan Pantai Pasir Kuning, dan juga telah dibangun panggung terbuka untuk acara-acara yang diadakan di pantai tersebut. Pantai ini dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari arah Pangkal Pinang. Dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jika ditempuh dari arah Muntok, ibu kota Kabupaten Bangka Barat, pantai ini hanya berjarak 35 km. Akses jalan menuju pantai sudah berupa jalan aspal yang mulus. Banyak pengunjung memanfaatkan pantai sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan penat setelah semingguan bekerja. Memasuki kawasan pantai, pengunjung langsung disambut dengan pohon kelapa melambai-lambai. Nampak hamparan pasir berwarna kuning, air laut yang tenang, serta terlihat bebatuan granit di ujung pantai. Serasa menemukan ketenangan jiwa begitu menginjakkan kaki di pantai ini. Tak hanya pasirnya yang kuning bersih, keberadaan batu granit dengan warna senada di bibir pantai menambah kesan cantik. Pesona pantai ini luar biasa. Di sisi lain, pantai ini memiliki dermaga sederhana berusia sudah cukup tua. Dermaga yang kita lihat tersebut terbuat dari kayu dan menjorok ke laut. Fasilitas lengkap sudah ada seperti musola, toilet umum, dan lain-lain. Akses jalan menuju pantai sudah berupa jalan aspal yang mulus. Penduduk setempat pun dengan ramah bakal membantu menunjukkan lokasi pantai ini jika kita menemui kesulitan di jalan. Jika kebetulan Anda memutuskan liburan ke Bangka, libur long weekend kali ini, jangan lewatkan ke pantai satu ini ya.
Pantai Pasir Kuning punya keunikan satu-satunya di Pulau Bangka. Bila di Pulau Lombok ada pantai yang sangat unik karena pasir pantainya berwarna pink, maka di Pulau Bangka pun ada pantai unik karena warna pasir pantainya yang tidak biasa, pantai dengan pasir berwarna kuning. Jangan kecewa terlebih dahulu. Pantai memiliki pasir berwarna kuning mungkin sudah biasa bagi Anda yang sering berpergian ke pantai. Namun, pantai yang satu ini jelas berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa pantai-pantai di Pulau Bangka itu dikenal dengan pasir pantai yang putih berseri. Pemandangan di pantai ini juga cukup menawan. Sunset maupun sunrise sepertinya bisa dinikmati di sini. Maklum, pantai ini memiliki dua sisi. Sedikit cerita tentang adat istiadat di sini, yaitu perang ketupat. Lagu Timang Burung atau Menimang Burung, pengiring tari serimbang, dilantunkan secara lembut. Lagu itu diiringi suara gendang dari 6 penabuh serta alunan dawai atau alat musik untuk mengiringi gerak 5 penari remaja yang menyambut tamu. Dengan baju dan selendang merah, kelima penari menyita perhatian ribuan pengunjung yang memadati Pantai Pasir Kuning. Tarian yang menggambarkan kegembiraan sekumpulan burung siang menyambut kehadiran seekor burung malam itu merupakan pembukaan dari rangkaian tradisi perang ketupat khas Kecamatan Tempilang di Bangka Belitung. Tradisi tersebut menggambarkan perang terhadap makhluk-makhluk halus yang jahat yang sering mengganggu kehidupan masyarakat. Tradisi itu sebenarnya sudah dimulai pada malam sebelum perang ketupat dimulai. Pada malam hari sebelumnya, 3 dukun Kecamatan Tempilang, yaitu dukun darat, dukun laut, dan dukun yang paling senior, memulai upacara penimbongan. Upacara dimaksudkan untuk memberi makan makhluk halus yang dipercaya bertempat tinggal di darat. Sesaji untuk makanan makhluk halus itu diletakkan di atas penimbong atau rumah-rumahan dari kayu menangor. Secara bergantian, ketiga dukun itu memanggil roh-roh di Gunung Panden, yaitu Akek Sekerincing, Besi Akek Simpai, Akek Bejanggut Kawat, Datuk Segan Teralam, Putri Urai Emas, Putri Lepek Pandan, serta makhluk halus yang bermukim di Gunung Maras, yaitu Sumedang Jati Suara dan Akek Kebudin. Menurut para dukun, makhluk-makhluk halus itu bertabiat baik dan menjadi penjaga desa Tempilang dari serangan roh-roh jahat. Karena itu, mereka harus diberi makan agar tetap bersikap baik terhadap warga desa. Pada upacara penimbongan itu digelar tari campak, tari serimbang, tari kedidi, dan tari seramu. Tari campak dilakukan dalam beberapa tahap dengan iringan pantun yang dinyanyikan secara bersaut-sautan. Tari ini juga biasa digelar dalam pesta pernikahan atau pesta rakyat lainnya. Tari kedidi lebih mirip dengan peragaan jurus-jurus silat yang diilhami gerakan lincah burung kedidi. Sedangkan tari seramu merupakan tari penutup yang menggambarkan pertempuran habis-habisan antara kebenaran melawan kejahatan. Seusai upacara penimbongan, para dukun itu kembali mengadakan upacara ngancak, yakni pada tengah malamnya. Upacara ngancak dimaksudkan memberi makan kepada makhluk halus penunggu laut. Diterangi 4 batang lilin, dukun laut membuka acara itu dengan membaca mantra-mantra pemanggil makhluk halus penunggu laut di antara bebatuan tepi Pantai Pasir Kuning, Tempilang. Nama-nama makhluk halus itu diyakini tidak boleh diberitahukan kepada masyarakat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti pada upacara penambungan, upacara ngancak juga dilengkapi sesaji bagi makhluk halus penunggu laut. Sesaji itu dipercaya merupakan makanan kesukaan siluman buaya, yaitu buk pulot atau nasi ketan, telur rebus, dan pisang rejang. Pergeseran budaya. Kentalnya pengaruh dukun dan dominannya aspek animisme atau kepercayaan terhadap roh dan makhluk halus dalam tradisi perang ketupat terjadi karena budaya ini merupakan warisan masyarakat asli Pulau Bangka yang belum beragama atau sering disebut sebagai orang Lom. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan dimulainya tradisi ini. Namun, berdasarkan cerita rakyat, ketika Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, tradisi ini sudah ada. Seiring dengan masuknya pengaruh Islam ke Bangka, tradisi tersebut pun mengalami beberapa perubahan cara dan pergeseran substansi. Meskipun tetap turut menonton perang ketupat, sebagian besar warga yang beragama Islam telah mengubah beberapa ritual menjadi bernuansa Islami. Perayaan yang dulunya difokuskan bagi roh-roh halus, kini sebagian ditujukan untuk mengenang arwah leluhur. Demikian pula dengan sesaji diubah menjadi kenduri untuk dimakan bersama. Menurut Alfian, salah satu pengurus Pantai Pasir Kuning sekaligus pengurus Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, ketika dijumpai
Pasir Kuning ini dalam pengelolaannya dilakukan oleh BUMDes untuk retribusi bagi para pengunjung dikenakan tarif mobil Rp5.000 dan sepeda motor Rp2.000. Di Pantai Pasir Kuning ini tiap tahunnya oleh masyarakat memang sering diadakan tradisi upacara adat yang sudah turun-temurun dilaksanakan, yaitu perang ketupat. Untuk hari-hari biasa ataupun hari libur, banyak masyarakat yang berkunjung ke Pantai Pasir Kuning. Pengunjung juga bukan hanya dari Kabupaten Bangka Barat, melainkan dari luar daerah Bangka Barat. Biasanya air laut tampak terlihat bersih dan sering dijadikan pengunjung untuk mandi, dan kebetulan pada bulan ini sedang mengalami musim angin tenggerai yang mengakibatkan air laut tampak terlihat keruh dan kotor.
bagus ya. Batu habis tahu batu, dan lagi batu kan? Teh. Dari gajah.